Selamat pagi, sahabat Pusdiklat dimanapun sahabat berada. Luar biasa, pagi yang bahagia ini kita kembali mendapatkan amunisi dari narasumber kegiatan ceramah di Pusdiklat, di mana pada kesempatan ini kita kehadiran Bapak Teguh Murjianto. Beliau adalah Public Financial Management yang berfokus pada reformasi pengelolaan keuangan negara dan desentralisasi fiskal Indonesia. Jadi selamat datang Pak Teguh yang luar biasa gitu Terima ya Pak kasih. Sudah bicara Indonesia nih kita sekarang ya Pak ya. Dalam konteks kita sebagai ASN yang mengelola kegiatan pembangunan negara atas uang rakyat yang dipercayakan gitu ya Bapak ya. Iya. Jadi dalam konteks mengelola uang rakyat. Nah, Bapak kan profesinya di situ ya Pak ya. Iya. Yang kami pahami terkait mengelola keuangan negara yang profesional berarti kan bukan hanya terbukti ataupun lengkap, akurat pada saat pemeriksaan, tapi juga ada dampak gitu ya Pak. Iya. Jadi mohon izin kami akan mendapatkan insight atau menggali nih Pak, menggali insight dari Pak Teguh gitu ya, supaya apa yang menjadi pengalaman Bapak selama ini bisa kami implementasikan Bapak. Dan lebih luasnya bagi sahabat Pusdiklat di seluruh Indonesia gitu ya Pak. Sahabat Pusdiklat BPS maupun juga ASN di seluruh Indonesia mendapatkan insight terkait pengelolaan keuangan negara yang profesional. Yang pertama Pak, selama ini kita mungkin kalau terkait pengelolaan keuangan negara itu kita taunya administrasinya tepat sesuai regulasi, Iya. dokumennya disiapkan dan memenuhi kepatuhan prosedur gitu ya Pak ya. Nah, menurut Bapak gitu ya, bagaimana kami memahami tentang pengelolaan keuangan negara ini bukan hanya yang tadi saya sebutkan itu Pak ya, serapan, ujung-ujungnya kan itu ya Pak, serapan, tapi juga bagaimana kami dalam konteks profesionalisme ASN ini memahami pengelolaan keuangan negara itu sebagai capaian nyata bagi pembangunan. Iya. Oke, baik Mbak. Jadi background saya itu adalah Public Financial Management. Okay. Saya pernah punya background bekerja sebagai ASN. Tapi setelah itu saya mendapat kesempatan untuk bekerja pada banyak donor kerjasama pembangunan di Indonesia gitu. Saya bekerja di PFM dengan sektor pendidikan, infrastruktur, kesehatan, pemerintah daerah, dan yang terakhir ini social protection, perlindungan sosial. Ya. Dari sekian tahun pengalaman yang saya kumpulkan, jadi untuk mendukung atau mendorong profesionalitas ASN itu bahwa pengelolaan keuangan negara itu jangan dilihat hanya di sisi akhirnya, ada sisi permulaannya, ada perencanaan. Apa yang direncanakan ini itu harus dipegang terus. Belanja harus sesuai dengan perencanaan. Jadi maksudnya ketika anggaran disetujui, itu artinya setiap rupiah yang dibelanjakan itu harus bisa diukur. Ada hasilnya, bukan hanya tercapai kegiatannya, tapi delivered gitu. Maksud saya ada dampaknya gitu. Nah, ada beberapa contoh begitu di pemerintah daerah terutama gitu ya. Ada mengusulkan di rencana dokumen perencananya ada mengusulkan pembangunan
terminal katanya gitu. Terus disetujui, dilaksanakan, dieksekusi, dibangun jadilah terminal. Ketika sudah diserahkan, ternyata tidak ada transportasi publik yang masuk, sepi gitu. Iya. Nah ini maksud saya yang iya memang tercapai, tujuannya tercapai tapi tidak terdeliver, Iya. tidak memberikan dampak. Jadi Betul. kita harus dari tahap awal perencanaan itu harus benar-benar mulai sudah kuat gitu. Karena merencanakan kesuksesan, merencanakan itu jelas separuh kesuksesan. Itu bisa jadi kita merencanakan untuk sukses atau merencanakan untuk gagal gitu. Jadi yang perencanaan ini yang paling penting. Merencanakan kinerja, Iya. merencanakan profesionalitas, merencanakan semuanya lah gitu. Itu Mbak. Oke, luar biasa ya Pak. Jadi bukan hanya akhirnya tujuan tercapai, Kalau masalah administratif kan kita ikutin peraturan. disertai dengan dokumen administrasi yang lengkap gitu ya Pak ya. Jadi profesional bukan hanya itu, tapi juga mulai dari rencana hingga belanjanya yang sesuai rencana dan terukur capaian tujuan dan dampaknya. Luar biasa. Dan kata kunci yang kita dapat tadi ya Pak, rencana itu 50% dari keberhasilan. Oke. Baik Pak. Nah tadi rencana 50% dari keberhasilan. Berarti kan Bapak contohkan tadi terminal ya. Iya terwujud. Tapi ternyata jalur transportasi atau transport yang sarana transportasi yang mengisinya kurang gitu ya. Nah berarti kan dampaknya ternyata kurang. Nah untuk itu kan kita harus sebagai ASN harus punya kompetensi ya Pak. Kompetensi bagaimana kita mampu punya rencana tadi. Dan di era kekinian di mana kita harus based on data. Lalu juga kita harus mengintegrasikan dengan proses digital gitu ya Pak. Nah kasih dong Pak, kan latar belakangnya ASN juga nih. Dalam konteks tadi pengelolaan keuangan negara yang profesional di era sekarang ini Pak, apa menurut Bapak kompetensi yang paling penting agar kami ASN bisa disebut sebagai profesional dalam pengelolaan keuangan negara? Pertama integritas. Integritas ya, karena ini yang paling penting. Jadi seorang ASN akan bertindak, akan melakukan kegiatan ketika dia punya integritas, itu akan bisa dipercaya. Kedua, kita juga harus punya, selain kompetensi teknis, kita juga harus punya kompetensi yang soft skill gitu ya. Menguasai seperti teknologi atau kemampuan berkomunikasi, dan terus melakukan penguatan kapasitas. Jadi seperti tadi kembali ke contoh terminal tadi, kita tidak menuntut ASN harus bisa mewujudkan ini sampai jadi gitu kan. Tapi harusnya dari awal kita bisa mendatangkan expertise yang benar-benar expert yang di bidangnya untuk melakukan kajian agar nanti produk akhirnya itu, terminal itu bisa deliver juga, bisa berdampak begitu. Maksud saya seperti itu. Jadi integritas, kemudian soft skill, dan komunikasi, dan yang paling penting ini Mbak, melek teknologi. Apalagi sekarang sudah zaman AI. Jadi walaupun AI itu banyak membantu kita, tapi the man behind the AI itu yang jadi aktor utama gitu. Itu melek teknologi. Oke, baik. 3 kompetensi penting ya Pak tadi. Integritas ini sebagai bekal kita supaya dipercaya oleh masyarakat, karena diamanahkan ke kita para ASN. Lalu yang kedua soft skill, yang mana kita di era teknologi saat ini, dan juga komunikasi serta semangat terus menguatkan kompetensi yang soft skillnya ini. Tadi juga penguatan bisa kolaborasi dengan expertise gitu ya Pak ya, supaya
punya punya insight bagaimana delivery dari rencana ini berdampak. Iya. Dan yang ketiga kita harus melek teknologi. Iya. Luar biasa. Mudah-mudahan ya Pak. Yang pertama tadi saya sangat tertarik Pak. Mungkin kalau kompetensi teknis semua kita pasti Iya. termotivasi. Karena nggak bisa masuk ASN kalau kita nggak ada bekal kompetensi teknis. Nah yang kami sering saat ini sangat digaungkan oleh pimpinan adalah mengasah soft skillnya atau kompetensi non teknis gitu ya Pak ya. Karena ini sangat terkait dengan tadi integritas yang di dalamnya ada etika dan juga bagaimana kita membudayakan anti korupsi. Ya. Apalagi dalam pengelolaan keuangan negara. Karena juga mau secanggih apa teknologinya, manusia yang ngejalanin ya Pak. Kita yang menjalankan manusianya. Nah, mungkin ini sebagai penutup Pak. Bagaimana kami bisa terus mengasah kompetensi yang soft skill tadi gitu ya, dengan menghubungkan kompetensi teknis kami supaya kami bisa mengimplementasikan profesional ASN khususnya dalam konteks pengelolaan keuangan negara. Baik, ada dua hal yang bisa saya sampaikan di sini. Jadi dari sisi ASN memperkuat kapasitasnya di soft skill, bukan hanya keterampilan teknis, jadi pelaksanaan tugas sehari-hari gitu, terus keterampilan untuk berkomunikasi, berkoordinasi dengan rekan-rekan itu, terus kemudian di yang kedua dari sisi organisasi perlu penguatan, jadi ditanamkan budaya organisasi. Anti korupsi sudah sangat bagus, tapi penegakannya harus sejalan gitu. Anti korupsi bukan hanya jangan hanya jadi sekedar slogan, tapi harus benar-benar ditanamkan pada setiap setiap aspek pekerjaan sehari-hari begitu, Mbak. Oke, jadi dilihat dari dua sisi ya Pak, ya, sisi kita sebagai ASN, pribadi dan ASN-nya, dari budaya organisasi. terus meningkatkan kompetensi khususnya komunikasi dan koordinasi gitu ya Pak ya, karena tadi itu kita harus etika dan integritasnya itu, lalu yang kedua secara organisasi. Jadi budaya organisasi akan melahirkan anti korupsi itu sebagai karakter diri. Budaya itu kan sudah melekat ke kita ya Pak ya. Oke, baik, luar biasa Pak. Bincang-bincang yang seru gitu ya teman-teman semua, sahabat Pusdiklat yang luar biasa. Kalau boleh kita resumkan dari pengalaman dan ekspertisnya Pak Teguh yang luar biasa ini di kancah pengelolaan keuangan negara dan juga kolaborasi bersama lembaga internasional ya Pak ya. Bagaimana tadi di awal kita harus merencanakan dengan matang gitu ya, dari setiap kegiatan yang kita lakukan, karena kita memakai uang negara ya sahabat semua, terukur tujuannya gitu ya, dan dampaknya bisa dirasakan oleh banyak pihak. Dan kenapa pentingnya perencanaan ini? Karena ini merupakan 50% ya Pak dari kesuksesan. Terus yang kedua, mari teman-teman semua kita terus mengembangkan kompetensi diri sebagai ASN yang profesional dengan integritas, terus meningkatkan kemampuan soft skill, dan yang ketiga melek teknologi. Dan terakhir, kita sebagai pribadi juga hendaknya mampu terus meningkatkan kompetensi soft skill gitu ya, baik komunikasi dan koordinasi, serta secara organisasi mari kita budayakan apa yang sudah ditetapkan oleh pimpinan BPS dengan 5 budaya organisasi Bapak kami punya, yang dalam konteks pengelolaan keuangan harapannya anti korupsi ini menjadi karakter diri kita setiap ASN BPS khususnya dan ASN seluruh Indonesia. Terima kasih Pak Teguh yang luar biasa.
Sehat terus Bapak dan Terima bisa kasih. menginspirasi serta Ya. bermanfaat. Tadi kalau bahasa Bapak berdampak untuk Ya. pengelolaan keuangan negara Indonesia. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih banyak sahabat Pusdiklat.